Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman, Islam, sehat, sempat, panjang umur pada kita sekalian, sehingga sampai pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ini juga bagian dari kewajiban kita sebagai orang muslim atau orang yang beriman. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kehidupan kita senantiasa dinilai ibadah, amal soleh yang nantinya akan semakin memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam kita menjalani kehidupan ini sering sekali melakukan hal-hal yang membuat di akhir itu menyesal. Sebagai anak kadang belum bisa berbakti kepada kedua orang tua. Waktu kecil kita kadang belum bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga waktu dewasa atau tuanya menyesal. Kenapa kok dulu aku kurang hafalin Quran, orang serius belajar, orang serius sekolah, tiba-tiba yo tuane rekoso umpamanya gitu, menyesal. Sebagai suami mungkin juga ketika istrinya sudah tidak ada itu menyesal. Kenapa kok dulu belum bisa memberikan yang terbaik kepada istrinya. Begitu pula sebaliknya, istrinya ketika suaminya menyesal, suaminya meninggal, menyesal. Kenapa kok dulu waktu masih hidup sering tidak taat, sering marah-marah, padahal suaminya termasuk orang yang terbaik, dan seterusnya. Dan memang penyesalan itu ya datangnya di belakang, nggak ada yang di depan. Di depan jenenge ya perencanaan. Ada yang penyesalan itu tidak berguna, tapi juga ada yang penyesalan itu berguna. Yang berguna itu adalah ketika kita melakukan kemaksiatan, diberi kesempatan oleh Allah masih hidup dan bertaubat. Nah itu kan kudu nyesel sih. Salah satu rukun taubat itu kan harus menyesal dari perbuatan dosa kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian berhenti, tidak melakukan kembali, kemudian mengganti dengan yang lebih baik. Tetapi penyesalan yang sangat besar itu adalah 3 hal, yaitu pertama, manusia yang paling berat penyesalannya adalah mati dalam keadaan kafir.
Kalau mati dalam keadaan kafir itu seberat-berat penyesalan dan tidak bisa terulang kembali. Kemudian yang kedua adalah manusia yang berat penyesalannya, muslim yang ringan timbangan kebaikannya. Mengapa dulu di dunia kok tidak beramal soleh, tidak beribadah maksimal, justru sebaliknya kemaksiatannya lebih banyak, dosanya lebih banyak, sehingga amal baiknya lebih ringan dibandingkan dengan amal buruknya. Dan manusia yang ringan penyesalannya adalah ketika melewati sirat lebih lama dibanding yang lain. Yang lain melewati sirat bagaikan kilat, tapi dia mungkin merangkak walaupun selamat melebung surga. Tapi ini termasuk manusia yang menyesal nantinya. Nah, orang kafir mengapa kok paling berat penyesalannya? Karena dia nanti akan masuk neraka selamanya. Masuk neraka selamanya. Sehingga ketika dia dicabut nyawanya saja, mau meninggalkan alam dunia, maka di surat An-Naba ayat yang terakhir, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Kalau seperti ini jadinya, mendingan saya dulu di dunia dijadikan tanah saja, diinjak-injak, dipacul-pacul, dibakar, gak apa-apa, daripada jadi manusia kafir ternyata siksanya selama-lamanya. Mari dikatakan surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, maka mereka akan masuk neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi masih mendingan jadi binatang, jadi tadi tanah dan seterusnya nggak apa-apa. Karena orang yang paling buruk, makhluk yang paling buruk itu adalah orang-orang kafir. Dan dia di neraka khalidina fiha, dia berada di neraka kekal, tidak bisa masuk surga. Ya. Maka ini penyesalan yang paling besar. Ya. Tidak ada penyesalan yang lain. Yang paling besar adalah orang-orang kafir yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu adalah neraka yang paling bawah, neraka yang paling dalam, neraka yang paling panas. Sementara dia khalidina fiha, yaitu kekal di dalamnya. Dan penyesalan yang seperti ini sudah tidak ada gunanya. Penyesalan yang tidak ada gunanya karena sudah berada di akhirat. Kalau masih hidup di dunia masih bisa dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ada kesempatan. Kemudian penyesalan yang kedua, manusia yang berat penyesalannya adalah muslim yang ringan timbangan kebaikannya. Kalau di surat Al-Munafiqun
Itu kan orang ketika ajalnya didekatkan, artinya dia akan meninggal. Maka ketika dia orang muslim itu juga dia menyesal. Kenapa kok belum beramal maksimal? Kalau punya harta, kenapa kok belum diinfakkan secara maksimal? Hartanya ditumpuk, bahkan dirinya juga belum menikmati, malah mati. Maka di akhir juga surat Al-Munafiqun, maka dia laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya akhartani, engkau mengakhirkan ya sejenak, ila ajalin qarib, ya, terhadap ajal yang begitu dekat ini. Ketika orang mau dicabut nyawanya itu, orang muslim itu nyesel, meminta laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang paling dilakukan ketika tidak dimatikan saat itu? Fa as-saddaqo wa akum minas sholihin. Kepengin apa? Bersedekah, sehingga kami termasuk orang-orang yang sholih. Lah kenapa kok orang ketika meninggal kemudian bisa dikembalikan lagi ke dunia, yang dipilih bersedekah, bukan pengen sholat sing akeh, bukan kepengin haji bolak-balik setiap tahun, bukan pengen umroh setiap bulan, bukan itu. Kenapa kok pengennya bersedekah? Ternyata orang yang bersedekah itu, apalagi sedekahnya jariyah, itu pahalanya mengalir terus-menerus. Kalau orang sholat, selesai sholatnya sudah, pahalanya sudah tidak ada lagi. Orang yang haji ya saat haji itu sudah dapat pahalanya. Orang umroh juga begitu. Sementara ketika dia bersedekah itu, apalagi jariyah, maka pahalanya mengalir terus-menerus walaupun dirinya sudah meninggal dunia. Maka nanti di akhir-akhir ini nanti kami akan sampaikan, lakukan amal yang pahalanya berat dan berlipat ganda agar tidak menyesal. Nah, nanti kami sampaikan. Nah, salah satunya itu orang yang meninggal itu nanti menyesal, gitu ya. Walaupun dia orang beriman janjian nih, kok menyesal? Kenapa? Dulu ketika masih hidup belum maksimal bersedekah, belum maksimal beramal soleh, belum maksimal beribadah, masih banyak waktu yang digunakan sia-sia. Allah berikan waktu yang sama, potensi yang sama, kemudian juga diberikan bekal yang sama ketika lahir di dunia, itu kan sama manusia itu. Tetapi ada orang yang menggunakan waktunya dengan baik. Ya pagi-pagi kayak gini Bapak Ibu termasuk menggunakan waktunya dengan baik ini. Terus sholat subuh, hadir di pengajian. Tapi kan bisa jadi sebagian yang lain tidur sekarang ini. Bisa jadi. Nah, itu ya. Nanti nyesel nanti itu di akhirat betul. Jadi ngopo ke aku ya malah turu wae. Ngono kuwi. Tekone pengajian malah penak kayak gini. Ya selalu enggak lungguh. Ngantuk-ngantuk ya rapopo itu pahala. Itu ke pengajian walaupun ngantuk itu pahala, itu snack gitu ya. Ora dibeda-bedake sing ngantuk ning pojokan ora kae snack ora ini. Itu ya. Itu snack. Ya itu pahala, malaikat nyatet. Itu ya, nyatet itu, dicatat. Daripada di rumah turu atau mungkin nggak tidur, bisa jadi ngopo, nonton HP atau nonton TV bisa jadi. Waktunya sama tapi pahalanya beda. Sehingga nanti nyesel orang itu. Yang dikatakan di surat Al-Qari'ah,
ayat 6 sampai 11, fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia itu berada dalam kehidupan yang menyenangkan di surga. Sing amal solehnya, ibadahnya, amal baiknya lebih berat dibandingkan amal buruknya. Karena nanti semua amal ditimbang, baik dan buruknya. 24 jam waktunya itu digunakan untuk apa? Apakah untuk ibadah atau sebaliknya untuk maksiat? Tapi kalau untuk ibadah, oh ternyata amal baiknya sakulat, lebih berat. Nah, ya. Maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia itu dimasukkan ke surga, mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, khaffat, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi ning urip nang dunya ya wong Islam sok-sok lakoni ibadah, tapi ternyata nek ditimbang amal buruknya luwih akeh, maksiate luwih akeh. Jadi kalau mau 24 jam itu sing nggo ibadah paling pirang menit. Sementara maksiate berjam-jam. Memang kadang orang itu gitu. Ketika dia tidak gunakan untuk melakukan amal soleh, maka sebaliknya pasti dia gunakan untuk kemaksiatan. Minimal janjane kalau tidak maksiat, ora apa-apa hal yang mubah. Mubahnya berarti ya ora entuk dosa, ya ora entuk pahala. Walaupun nyesel uripe nanti ning akhirat. Gitu ya. Kok diberi waktu yang cukup, umur yang panjang, kok ternyata amal solehnya sithik gitu. Karena waktunya digunakan untuk yang mubah-mubah tadi itu. Tapi masih mending daripada sing digunakan gomak sia. Maka menurut Al-Qurtubi itu nanti bahwa di alam akhirat amalan-amalan itu nanti akan diubah menjadi bentuk fisik, kemudian ditimbang. Ya, makanya tadi kok amalan kok tadi ada yang kebaikannya lebih ringan, ada yang lebih berat. Ternyata menurut Imam Al-Qurtubi bahwa di akhirat nanti itu amalan itu nanti diwujudkan dalam bentuk fisik, sehingga nanti bisa ditimbang. Jadi sing apik fisiknya kayak ngopo ya nanti wallahu alam pokoknya dalam bentuk fisik. Nah, nanti sing buruk ya dalam bentuk fisik. Nanti ya. Maka nanti kemudian akan ditimbang. Akan ditimbang. Kalau tadi amalan baiknya lebih berat ya fahuwa fi 'ishatir radiyah. Tapi kalau amalan baiknya lebih ringan berarti yang banyak itu amalan buruknya ya. Maka dia fa ummuhu hawiyah, masukkan ke neraka hawiyah. Ini orang yang nanti menyesal, walaupun orangnya beriman, ya, tapi ternyata selama hidup belum maksimal digunakan untuk ibadah, sehingga amalan baiknya lebih ringan daripada amalan buruknya. Nah, mudah-mudahan kayak kita ini semuanya Bapak Ibu, amalan baiknya nanti lebih berat dibandingkan dengan amalan yang buruk. Allahumma amin. Ya, salah satunya yang ini digunakan waktunya untuk beribadah. Salah satu ibadahnya ya pengajian ini. Ya, salat subuh pahalanya begitu besar. Itu ya insya Allah timbangan kebaikannya nanti akan lebih berat. Ya. Jangan digunakan untuk hal-hal yang mubah apalagi yang maksiat.
Ya. Karena sing tidak sengaja maksud itu kakean. Apa meneh sengaja. Nah, itu ya. Apa meneh sengaja itu sangat banyak sehingga nanti kemudian timbangan buruknya lebih berat. Nauzubillah. Kemudian orang yang paling ringan penyesalannya adalah orang yang nanti menyeberangi sirat. Nah, yang ketiga ini, manusia yang ringan penyesalan adalah orang yang melewati sirat itu lebih lama dibanding yang lain. Nah, yang lain cepat, tadi seperti kilat. Ada yang mungkin seperti naik pesawat, ya. Seperti naik kereta mungkin cepat, atau mobil atau sepeda motor atau lari, ternyata dia mungkin merangkak atau ngesot. Walaupun selamat lebih surga, tapi nyesel gitu. Koncone wis lama nanti ya ribuan tahun di surga, dhewe nembe mlebu surga. Nah, maka dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, maka didatangkan jembatan atau sirat, lalu diletakkan di atas neraka jahanam. Jadi sirat itu diletakkan di atas neraka jahanam. Jadi kalau mamanya dia tidak selamat, jatuh yang mlebu neraka. Manusia pun melewati sesuai dengan amal mereka ketika di dunia. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kilat, cepat nyampe langsung mlebu surga. Ada yang seperti angin berembus, cepat juga masuk surga. Ada yang seperti burung terbang. Ada seperti orang yang berlari kencang. Ya sprint, lari jarak pendek itu kan cepat. Dan juga ada orang yang seperti orang yang berjalan. Jadi mawat sirat, melalui sirat itu seperti berjalan. Dan di kiri kanannya sirat, di sisi kiri dan kanannya itu terdapat pengait-pengait tajam yang akan mencengkeram siapapun yang diperintahkan untuk dicengkeram. Sebagian orang selamat, sebagian tergores dan terluka tadi dengan pengait-pengait tadi itu. Mungkin karena maksiatnya di dunianya itu lumayan banyak melakukan, dicengkeram, maka sampai luka-luka. Dan sebagian lagi terjatuh ke dalam neraka jahanam. Dan ternyata orang masuk surga ketika melewati sirat itu yang lebih lama itu yo nyesel. Mbien ngopo aku kok urip asih sering, waktunya digunakan sia-sia, percuma. Ya. Koncone ngaji ora gelem ngaji, koncone salat jamaah ora gelem salat jamaah, koncone maca Quran ya ora maca Quran, koncone infak sedekah kok ya aku wis tak simpen-simpen tok wae sampai mati tiba yo ngisor kasur ora iso digunakake duite. Kan gitu. Nyesel ngono kuwi nyesel. Tapi masih mending ibu surga. Masih mending. Maka yang paling ringan penyesalannya ya orang yang melewati sirat lebih lama dibandingkan dengan orang lain, walaupun akhirnya dia masuk surga. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini agar tidak menyesal. Berarti karena kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan. Walaupun umur kita ada yang sepuh, ya 70, ada yang 60, 50 tahunan kayak saya udah 50-an tahun, ya. Tapi masih mending, masih urip ya, masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Maka pembahasan kita adalah agar tidak menyesal ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama apa? Penuhi hidup dengan amal soleh. Yang kedua, lakukan amal yang pahalanya berat dan berlipat ganda.
Karena waktu hidup itu singkat, apalagi kalau kita umurnya sudah lanjut usia. Maka cari amalan-amalan yang pahalanya sangat berat, terus pahalanya berlipat ganda. Jadi jangan mengambil amalan-amalan receh sehingga menghabiskan waktu, karena waktunya sempit. Walaupun cuma masih apik daripada maksiat, gitu ya. Tapi kan tadi supaya tidak menyesal. Yang ketiga apa? Prioritaskan amal yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, 3 hal ini mari coba kita nanti amalkan ya, agar nanti di akhirat kita tidak menyesal. Ya, pertama adalah penuhi hidup dengan amal soleh. Semakin dekat dengan kematian, dengan alam kubur, seyogyanya harus semakin giat beramal. Hakikatnya kita ini sedang berjalan menuju pintu kematian masing-masing, bukan semakin jauh. Setiap hari ini justru semakin dekat dengan kematian. Maka tidak ada cara lain semakin giat seyogyanya untuk beramal soleh. Cuman karena kita itu terlena, seakan-akan kita akan hidup selamanya, seakan-akan kematian masih jauh, masih lama, aku masih nom. Mengko wae wis tua tobaté, sing wis tua ya malah banyak, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi, itu kan banyak itu ya sekarang ini. Makin tua makin polah, gitu ya kan banyak itu. Bukannya ibadah, itu ya malah wis nongkrong tok sing ora ana gunane. Banyak terjadi. Maka agar tidak menyesal harus semakin giat beramal soleh. Semakin hari semakin dekat kita dengan pintu kematian. Semakin dekat dengan kematian, maka mestinya harus semakin giat beribadah dan melakukan berbagai ketaatan. Maka mumpung masih sehat Bapak Ibu, kan nanti akan ada tiba waktunya kita itu sakit sehingga nyesel biyen waktu sehatnya tidak digunakan untuk ibadah, pas sakit nembe nyesel, tapi ya wis ora iso melakukan yang baik lagi itu. Melakukan sholat di masjid wis ora kuat lakune. Melakukan sholat sempurna, iso sujud, iso berdiri dengan sempurna wis ora kuat. Karena semua orang nanti kan kayak gitu. Semakin tua, semakin sakit-sakitan. Maka mumpung masih sehat, ayo giat beribadah. Gunakan untuk ketaatan. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, Allah masih berikan harta, masing-masing berbeda-beda betul. Tetapi bisa jadi nilainya, orang yang berinfak kelihatan nominalnya sedikit, bisa jadi pahalanya besar. Lebih besar daripada yang nominalnya lebih besar. Kenapa? Karena amal itu diberikan pahala sesuai dengan kesulitan ketika dia beramal. Semakin sulit beramal, maka semakin besar pahalanya. Ya, ada orang yang punya uang 10.000, tok udah itu diinfakkanlah 50% dari uangnya itu, sehingga sebesar 5.000. Bisa jadi 5.000 ini lebih besar dibandingkan dengan orang yang berinfak 100 juta. Karena hartanya ya dia lebih banyak, miliaran. Nah, 1 miliar aja kalau 100 juta, maka baru diinfakkan 10%. Kalau 50% baru 500 juta. Apalagi kalau hartanya begitu luar biasa banyak, maka tidak perlu kita malu berinfak kelihatannya sedikit. Karena bisa jadi itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita berinfak secara prosentase dari harta yang kita miliki lebih besar dibandingkan dengan orang yang memiliki harta yang begitu banyak, infaknya kelihatan besar memang,
tapi prosentasenya kecil. Dan ini orang-orang yang nanti menyesal. Yang menyesal, kenapa kok dulu saya tidak berinfak yang banyak. Maka pengen kalau nanti dihidupkan kembali atau ditunda sedikit saja ajalnya, fa as-saddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah, ini aku ditangguhkan kematiannya atau dibalik ke ning alam dunia sebentar wae. Aku masih duwe harta, masih duwe sawah, masih duwe iku wakeh harta infake kabeh wae. Ngono. Itu. Ya. Cuman ya ini, setan itu tidak akan tinggal diam. Setan tidak rela. Nek awake dhewe kok seneng infak, awake dhewe kok seneng ibadah, seneng ngaji, setan tidak tinggal diam. Maka dia akan melakukan berbagai macam cara agar orang itu tidak ibadah. Wis digawe piye carane wis pokoke. Ya dibisikilah, jangan mulai duit ke angel, ekonomi lagi sulit. Ente ya, kan gitu setane. Ente ya. Wis simpen wae, kan gitu. Aja mbok infak, kowe miskin. Dan macam-macam gitu. Ini setan mah begitu emang. Akhirnya betul aja tidak dikeluarkanlah harta itu. Disimpanlah sampai mati. Tidak diapa-apakan. Dirinya saja mau jajan, mau beli makan itu eman-eman. Butuh pakaian sing apik resik nggo ibadah eman-eman. Ya, sampai mati akhirnya. Harta itu tidak dinikmati. Dal goleke reposo. Waktune ibadah masih tetap kerja. Koncone wis turu istirahat masih kerja. Ini, tapi dia sendiri tidak menikmati, akhirnya sangat menyesal. Sementara pintu kematian semakin mendekat dan akhirnya betul datang kematian, dia belum sempat beramal. Bapak Ibu ini kita untung hadir di sini diingatkan bersama. Ini untuk awake dhewe kabeh, ya masing-masing ngoreksi awake dhewe semuanya. Ya, monggo. Karena pintu kematian semakin dekat, maka harus semakin giat beribadah, maksimalkan kesempatan untuk melakukan amal-amal sholeh. Berbagai macam ketaatan apapun, monggo sing iso dilakukan. Gitu ya. Agar nanti ketika saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah cukup bekalnya. Sehingga tidak menyesal, walaupun nyesel orangnya nyesel banget, nyesel tetap mlebu surga minimalnya ngono ki lho. Ente ya. Nyesel koncone sugane apik-apik. Ente ya. Tapi minimal mlebu surga ora apa-apa. Walaupun teras-terase ora apa-apa. Ente ya. Nah, itu. Kemudian apa? Sisa hidup kita ayo kita gunakan untuk full ibadah. Penuhi dengan yang wajib. Setelah penuh yang wajib, lengkapi dengan yang sunnah, nggo nambel sing bolong-bolong sing wajib kuwi. Ya. Ya sesekali ora apa-apa melakukan yang mubah. Semalam nonton bola ya ora apa-apa. Daripada nonton sing ora apik. Mesti ngono lho, kan mubah gitu nonton bola. Semenang di. Ora nonton. Oh, enggak nonton. Semalam kan final ya. Lera. Iya. Malah pada nobar ya ora berarti menyen orang melakukan sing mubah berarti. Tapi mesti ya ora apa-apa gitu kayaknya. Sesekali nonton bola ya sing mubah ya ora apa-apa. Maksudnya gitu. Sesekali wae. Ojo paling akeh maksudnya waktunya digunakan nggo dolan tok bukan. Sesekali. Jadi waktunya penuhi sing wajib. Ya. Setelah itu apa? Lengkapi sing wajib kadang-kadang bolong-bolong sithik-sithik. Salat ya ora khusyuk, ya ditambel karo apa? Salat sunnahnya. Kan ngono kuwi. Ya. Oh, puasa wajib kadang matanya melihat maksiat, mulutnya kadang tidak terkontrol mengucapkan yang tidak baik, gitu ya. Ditambel karo zakat fitrah. Ngono kuwi maksudnya. Terus sunah-sunah yang lain. Sesekali ora apa-apa, sing mubah-mubah, gitu ya. Kemudian apa? Jauhi yang makruh, gitu ya, yang haram ditinggalkan. Nah ini nek kepengin nanti tidak menyesal.
Di akhir-akhir sisa umur kita ini monggo, nanti ya. Penuhi sing wajib-wajib, lakukan sing wajib-wajib prioritas utama. Nanti ya. Ojo nganti wong kebalik-balik. Nanti ya. Kadang sing sunnah itu sing diprioritaske. Mohon maaf ya, sing wingi-wingi salat sunnah Id ya, Idul Adha. Idul Adha kan tenanan itu ya. Adus nganggo pakaian sing apik, parfuman, tenanan salat. Ya apik kuwi, gelem salat wis apik ta mesti. Tapi mohon maaf, sing wajib malah ora pernah dilakukan. Kan banyak orang-orang kayak gitu itu. Wah, ya sing wajib 5 waktu ora dilakukan. Nanti ya. Malah sing sunnah malah semangat. Nah, ya. Banyak poin di tengah-tengah masyarakat kita itu. Nanti ya. Sing wajib-wajib ora gelem, malah kadang hal-hal sing sepele malah kadang dipermasalahkan. Nah ya, dibahas angel-angel. Tapi sementara sing wajib-wajib malah belum dilakukan dengan baik. Nah ya. Maka sisa hidup kita gunakan untuk full ibadah, penuhi dengan yang wajib, lengkapi dengan yang sunnah. Sekali-kali boleh melakukan yang mubah, yang makruh-makruh tinggalkan atau jauhi, sementara yang haram jelas kita tinggalkan. Tidak ada tawar-menawar di dalam yang haram ini. Kemudian prioritas amal, Imam Al-Haramain berkata dalam kitab Al-Ashban wan Nadhahir, Allah menghususkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan mewajibkan sesuatu menunjukkan besarnya pahala. Jadi kalau perintah itu wajib, maka berarti pahalanya begitu besar. Dan pahala amalan wajib tentu lebih besar dari pahala amalan sunnah. Contoh, pahala wajib sholat subuh itu mesti lebih besar dibandingkan dengan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuhnya. Pada sholat sunnah qobliyah subuh itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu sing sunnah ini kayak ngono, apa meneh sholat subuhnya. Setelah sholat subuh kita kayak gini pengajian atau mungkin berdiam diri di masjid itikaf atau mau cukur atau zikir, nanti ada sholat sunnah lagi, namanya sholat sunnah isyraq atau syuruq. Maka sholat sunnah isyraq atau syuruq yang pahalanya dikatakan haji dan umroh sempurna, tentunya pahala sebesar itu masih kalah dengan sholat subuhnya. Terus kalau dengan taklim lagi saya sampaikan ini, ya, mau ada kesempatan. Lebih besar taklimnya dibandingkan sholat suruhnya. Karena taklim itu hukumnya wajib. Dalilnya mana? Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Nah, ini saya sampaikan Bapak Ibu, makanya taklim sih. Aja sholat suruh sih. Nunggu rampung nembe sholat suruh. Gitu. Nah, kenapa? Sholat suruh kata isyraq hukumnya sunnah. Sementara menuntut ilmu hukumnya wajib. Ini harus bisa membedakan. Gitu ya. Makanya biasanya kalau penjenengan lihat itu Pak jamaah tabligh itu, sing biasanya rombongan di masjid gitu, nanti berapa hari jaulah habis sholat wajib kemudian langsung melingkar mengikuti taklim sih kajian. Orang itu sholat sunnah. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Mengikuti taklimnya dulu. Nah, taklim hukumnya wajib, sementara sholat sunnah hukumnya sunnah. Sementara pahala amalan wajib mesti lebih besar pahalanya dibandingkan dengan amalan sunnah. Nah, ini supaya jangan salah mengambil prioritas gitu loh. Maksudnya gitu loh. Kadang kita kalau nggak paham ilmunya kan gitu, salah mengambil prioritas. Sing amalan sunnah lebih diutamakan dibandingkan dengan amalan wajib. Padahal amalan wajib jelas pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amalan sunnah. Nah ini yang kita sampaikan. Maka ambil skala prioritas. Nek podo-podo sunai, maka yang ambil amalan sunnah sing pahalanya paling besar. Nah, itu. Jadi
Usahakan gitu. Nah, ini bisa kita pahami manakala iso ngaji atau gelem ngaji. Ini orang gelem ngaji, orang ngerti, orang gelem belajar. Nah, di sekolah kan orang mungkin, mondok orang mungkin awet dewe. Yang ngaji kayak gini itu maksudnya. Jadi di majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir kayak gini itu. Maka kemudian secara sedikit demi sedikit kita jadi paham. Ini saya percepat, biar cukup waktunya. Kemudian yang selanjutnya, amalan wajib lebih utama daripada amalan sunnah. Maka Ibnu Hajar juga menyampaikan bahwa siapa yang tersibukkan dengan yang wajib dari yang sunnah, maka dialah orang yang patut diberi udzur. Sedangkan siapa yang tersibukkan dengan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib, maka dialah orang yang benar-benar tertipu. Ya. Jadi kalau panjenengan melakukan amalan-amalan wajib terus, itulah yang memang yang bagus. Ya. Walaupun belum melakukan amalan yang sunnah, tapi dia patut diberi udzur. Oh, wajar ora apa-apa wong dewe rekoso. Rekoso apa? Rekoso melakukan yang wajib. Mohon maaf ini ya, saya sampaikan contoh aja yang gampang. Bapak-bapak bekerja luar biasa, bekerja hukumnya wajib no mboten iki. Mencari rezeki halal. Wajib. Sehingga mohon maaf, rekoso. Ya. Golek butuh istilahnya, golek rezeki sing halal itu rekoso. Sampai-sampai saking capeknya, itu ya. Sehingga malamnya kuwi ora iso salat sunnah. Itu ya. Maka orang yang seperti ini patut diberi uzur. Itu maksudnya. Ora apa-apa wong kesele kuwi ora iso tangine sebabe apa? Dia bekerja mencari rezeki sing halal. Sehingga sampai-sampai sing sunnah tadi salat qiyamul lail ora sempet karena apa? Saking capeknya kemudian belum bisa bangun untuk qiyamul lail. Umpamanya gitu loh maksudnya. Karena dia melakukan amalan yang wajib sehingga belum sempat melakukan amalan yang sunnah, itu patut diberi udzur. Tetapi bagi orang yang sebaliknya malah nyibukkan diri dengan amalan sing sunnah sampai kecapean, sholat subuh kok malah kesiangan, maksudnya ini loh. Jadi sholat tahajud itu luar biasa, dari jam 12 wis tangi, gitu ya, sampai ratusan rakaat. Begitu masuk waktu subuh malah iya, ketiduran, tangi-tangi jam 12 siang mamanya. Ditekoi, "Lah ngopo kok subuh kesiangan?" "Loh, aku kecapean sholat sunnah." Lah ini termasuk orang yang tertipu. Nanti ya. Dia tersibukkan dengan amalan yang sunnah sehingga melalaikan yang wajib. Nah, kalau kita ya proporsional, nah iso sing wajib dilakukan. Tadi itu kan sudah yang kita sampaikan di awal itu ya, penuhi yang wajib, dilengkapi dengan yang sunnah, sekali-kali ora apa-apa sing mubah, nek sing makruh dijauhi, nek sing haram ditinggalkan. Idealnya kan ngene iki maksudnya idealnya. Gitu ya. Nah, coba nanti kita cari yang ideal, gitu ya. Jadi jangan sampai tertipu. Sing sunnah, sing digede-gedeke, diutama-utamake, sing wajib malah ditinggalkan. Ini tertipu orang. Kemudian jangan jadi manusia yang STMJ. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan. Padahal perintahnya manahaitukum anhu fajtanibuh. Apa saja yang aku larang, fajtanibuh, maka tinggalkan, jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Sing diperintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau meninggalkan larangan, kuat ora kuat, tinggalkan. Gak ada alasan, aku urung kuat ninggalke minuman keras, aku urung kuat ninggalke judi, enggak ada, tinggalkan. Aku urung kuat ninggalke zina, maunya selingkuh, urung kuat, kudu tinggalkan. Tapi ne perintah lakukan semampumu.
semampunya, infak ya semampunya, sholat semampunya, rukunnya berdiri memang betul, nek ora kuat berdiri ento duduk kan gitu dan seterusnya. Semampunya nek kewajiban-kewajiban perintah-perintah kayak gitu. Kon haji, rukun Islam yang terakhir, lha urung mampu ya ora apa-apa. Kon zakat, lha boro-boro zakat uripe masih susah, ya ora apa-apa. Gitu maksudnya. Jadi nek kewajiban perintah lakukan semampunya. Ya. Semampunya mesti ini ora sepenake dhewe ana aturane. Gitu ya. Itu. Jadi kayak sholat harus berdiri, boleh duduk. Enggak kuat lagi duduk, boleh berbaring dan seterusnya kayak gitu. Itu sampai terakhir harus disolatin ora kuat tenan mati berarti. Ya, itu ya tidak ada pilihan lain. Itu. Maka ketika perintah lakukan semampunya, tapi kalau larangan tinggalkan, jauhi. Ya. Maka jangan jadi orang STMJ. Sholatnya jalan, ngerasani wong yo jalan, maksiate yo jalan, ini jangan. Tapi STMJ-nya sholat terus maksiat jauhi lah, maksudnya gitu. Ya. Jadi bukan maksiat jalan, tapi maksiat jauhi. Kan kadang orang banding-bandingkan ngono. Lu apik wong orang nggo jilbab, ora sholat ngono kuwi. Tapi jarine atine apik. Oh ngono atine ya reget ora gelem sholat kok atine apik dari mana? Nek atine apik ki ya kewajiban paling besar kan sholat, ya mesti dilakukan. Itu. Perintah Gusti Allah langsung di Quran nganggo jilbab ya dilakukan. Lah ini wong jadi ora apa-apa ora salat, ora apa-apa ora nggo jilbab, ngono pamane kitane bayi perempuan, sementing atine apik. Justru itu atine sangat reget sehingga sampai dia tidak paham. Kan tertutup atau mati hatinya. Itu sing ora iso bedake. Itu ya. Ini. Jadi nek sing wis gelem salat, gelem pengajian kayak gini ya betul. Salate terus, maksiate jauhi. Sithik-sithik. Itu ya bertahap, monggo gitu ya. Aja nganti salat terus maksiate yo jalan. Nah, jadi arahnya beda nih akhirnya. Sehingga nanti menyesal tadi itu. Amal buruknya lebih berat, nanti ya dibanding amal baiknya masuk neraka. Nauzubillah. Membiasakan ibadah hingga ajal tiba. Nanti ya. Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Hadis riwayat Muslim. Al-Munawi menyampaikan yaitu meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia dibangkitkan di atas hal itu. Nesing biasa sholat, insya Allah meninggalnya dalam kondisi yang baik, sholat umpamanya. Karena ada orang kita lihat video-video yang beredar itu lagi sujud meninggal, lagi infak meninggal, lagi maca Quran meninggal, lagi haji meninggal. Tapi sebaliknya, sing buruk-buruk yo banyak. Lagi minuman keras, naik motor, ngegasut, tabrak mati. Ya. Lagi judi, plek mati. Gitu ya. Lagi zina, kemarin kepala sekolah dengan mana itu bawahannya ning hotel mati. Ya, orang itu meninggal berdasarkan kondisi kebiasaan hidupnya. Dibangkitkan nanti juga begitu di akhirat. Ya, maka kita biasakan ya melakukan kebaikan yang terbaik agar ketika meninggal itu juga dalam kondisi terbaik. Doanya kan apa? Husnul khotimah. Ya, yaitu orang yang baik di penghujung atau di penutupan hidupnya. Saat meninggalnya husnul itu baik. Itu. Tidur pun mesti jadi ibadah nek iso. Dikatakan oleh Rasul dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, man bata tahiron. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci. Jadi satu dengan turu wudu sih. Kan sunahnya gitu, dulu pernah kita sampaikan. Bata fi syi'arihi malakun, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Falam yastaiqidh illa qalal malak. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ampunilah hamba si fulan, disebutkan namanya oleh malaikat itu. Kenapa? Karena tidur dalam keadaan suci. Diturune wong Islamne diniati ibadah apalagi sebelum tidur wudu sih. Itu bernilai ibadah, bahkan didongake khusus di malaikat. Turune didongake diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan namanya oleh malaikat. Sindonga malaikat mesti makbul, ya. Tapi wa abot arep turu kok wudu sik kena abot. Ya. Ngantuk-ngantuk kon wudu ngono kuwi lho. Ini abot itu. Ayo ya. Walaupun amalan sunnah enteng kelihatannya tapi ini dilakoni ki abot coba. Di antara kita coba sing turune arep turu wudu sik sapa coba. Ya. Ini tapi ya itu pahalanya besar. Turuwe bernilai pahala. Atau diniati ya Allah saya pengen istirahat tidur sehingga nanti badan saya segar untuk bisa qiyamul lail. Umpamanya gitu. Sehingga nanti insya Allah tidurnya bernilai ibadah. Tidak menyepelekan amal walaupun kecil. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Ini orang duwe sebiji kurma maka bisa dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu bisa menghindarkan kita dari neraka. Jadi walaupun beramal sidik ngekai permen tok, sidik umpamane ngono. Ketok sepele, kayak di 100 rupiah ketok sepele. Tapi jangan disepelekan amal baik itu. Bisa jadi itu yang menjadikan sebab kita itu dijauhkan dari api neraka karena ikhlas. Nek akeh biasa jadi orang ikhlas masalahnya. Nek sidik kan wong 100 kok. Kan gitu, recehan gitu. Jadi malah lebih ikhlas. Itu. Nah, justru itu yang biasa diterima dibandingkan amal sing akeh ora ikhlas. Ya, ini masih banyak materinya Bapak Ibu. Pekan depan atau kapannya lagi nanti kita sampaikan barangkali kalau nggak lupa gitu ya. Ya kan masih kita melakukan amal yang pahalanya berat dan berlipat ganda apa saja kan gitu ya. Itu kan masih banyak yang harusnya kita lakukan, tapi intinya sementing Bapak Ibu monggo gunakan waktu kesempatan hidup ini untuk beramal soleh agar nanti kita tidak menyesal. Gitu aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk beramal soleh dan mudah-mudahan seluruh amal soleh kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.